Survei indikator politik merilis hasil survei terbarunya terkait dengan calon presiden dan wakil presiden. Dari wawancara terhadap 1.212 responden lewat sambungan telepon, Prabowo Subianto unggul di pertanyaan terbuka dengan raihan 22%, diikuti oleh Ganjar Pranowo 19% dan Anies Baswedan 15%. Tokoh-tokoh lain seperti AHY, Ridwan Kamil hingga Sandiaga Uno ataupun Puan Maharani masih di bawah 10%. Prabowo Subianto juga unggul saat simulasi pertanyaan tertutup 3 kandidat melawan Ganjar dan Anies Baswedan. Prabowo meraih 32%, Ganjar 27% dan Anies Baswedan 22%. Sementara itu untuk calon wakil presiden Ridwan Kamil, Sandiaga Uno dan Erick Thohir bersaing ketat di survei tersebut untuk indikator terbaru, indikator politik. Survei dilakukan 8 hingga 13 April dengan margin error 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Pemirsa, untuk mengupas lebih dalam hasil lembaga survei indikator politik terkait calon presiden dan wakil presiden, kita simak bersama wawancara pengamat politik Muhammad Kodari bersama rekan Fani Imaniar berikut ini. Ya, memang ini kejutan ya, dan memang bukan pertama kali, tetapi dalam survei sebelumnya dari indikator misalnya sudah ditemukan juga bahwa terjadi pertukaran posisi antara Prabowo dan Ganjar. Antara Prabowo naik dengan Ganjar turun, itu lebih banyak Ganjar turunnya gitu. Dan penyebab turunnya saya kira udah jelas, temuan dari beberapa lembaga survei bahwa batalnya Piala Dunia yang didahului oleh penolakan terhadap kehadiran tim Israel di Piala Dunia U20 itu rupanya mendapatkan hukuman dari masyarakat, khususnya komunitas sepak bola ya, yang menginginkan agar Piala Dunia itu tetap diselenggarakan. Dan temuan survei juga menunjukkan bahwa mayoritas 65%, 70% itu menyatakan tidak keberatan dengan kedatangan tim Israel. Jadi kalau kita kaitkan dengan para calon presiden yang ada sekarang ini kan memang yang paling menonjol positioningnya itu adalah Pak Ganjar, dan posisi Pak Ganjar adalah posisi menolak kehadiran Israel. Nah, ternyata basis Pak Jokowi, pemilih secara umum, itu sebetulnya bisa menerima kehadiran Israel, dan karena itu Mas Ganjar boleh dibilang mendapatkan hukuman dari pemilih berupa ditinggalkan oleh pemilihnya. Dan kalau kita lihat survei indikator memang itu kelihatan signifikan ya, di antara mereka yang tahu adanya Piala Dunia dan tidak tahu adanya Piala Dunia U20. Itu untuk mereka yang tahu itu posisi Pak Ganjar itu sangat-sangat tertekan ya. Kalau mereka nggak tahu, efek Piala Dunia U20 tidak ada, tetapi kalau yang tahu itu sangat-sangat besar. Jadi saya kira dalam 2 bulan terakhir ini terjadi pergeseran yang menarik, di mana posisi Mas Ganjar yang biasanya leading kali ini digantikan oleh Prabowo Subianto. Walaupun harus digarisbawahi bahwa pertarungan antara 3 nama ini sebetulnya belum beranjak jauh ya.